Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita pada pagi hari ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian sampai pada hari ini, sehingga kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi tausiah keagamaan pada hari ini, hari Kamis, 22 Oktober 2020, saya ingin melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin, yaitu mengenai hakikat taubat. Kali ini kita akan membahas mengenai perintah bertaubat. Para pendengar, para penonton, taubat merupakan salah satu kebajikan yang harus dilakukan oleh setiap orang, baik yang merasa diri berdosa maupun yang tidak berdosa. Taubat bagi orang-orang yang berdosa merupakan jalan untuk memohonkan ampun kepada Allah agar dosa-dosa yang telah dilakukan itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan taubat bagi orang-orang yang merasa tidak berdosa merupakan jalan yang baik untuk menumpuk pahala dan kebajikan. Oleh sebab itu, taubat merupakan salah satu perintah agama dan merupakan salah satu perbuatan baik yang harus dilakukan oleh setiap orang. Para pendengar, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang memerintahkan untuk melakukan taubat. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah SAW. Ayat dan hadis memerintahkan dan memberikan pujian kepada mereka yang melakukan taubat kepada Allah. Istilah taubat dan kata-kata bentukannya di dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 87 kali. Di antara perintah bertaubat di dalam Al-Quran terdapat di dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 8, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiyal anhar yawma la yujzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Arti dari ayat itu adalah, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah taubat yang semurni-murninya dan taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Taubat yang seperti ini menghasilkan kesadaran yang tinggi bagi seseorang yang telah berbuat dosa untuk meninggalkan segala perbuatan dosa yang pernah dilakukannya selama ini, dengan keyakinan yang kuat bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa itu. Dia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Taubat nasuha itu meyakinkan pelaku taubat untuk meningkatkan amal ibadah dan amal kebajikan. Taubat yang seperti itu yang dapat menghasilkan pengampunan dosa, dan dengan begitu Allah memasukkannya ke dalam surga. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, di dalam hadis Rasulullah diperintahkan untuk bertaubat dan dilakukan sesegera mungkin. Apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, tubu ilallahi qabla an tamutu wabadiru bil amali sholihati qabla an tushgalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu wa kasratis sadaqati fis sirri wal alaniyah turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Hadis itu diterjemahkan sebagai berikut. Hadis itu berasal dari Jabir. Ia berkata, Rasulullah berkhutbah atau berceramah di hadapan kami. Beliau berkata, "Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati, dan bersegeralah melakukan amal-amal soleh sebelum kalian sibuk. Jalinlah hubungan baik, silaturahim dengan sesama kalian dan dengan Allah, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah dan memperbanyak bersedekah kepada saudara-saudaramu, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan terang-terangan, agar kalian diberi rezeki, ditolong dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain, Rasulullah memerintahkan agar melakukan taubat seperti yang beliau lakukan. Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari." Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, kita tahu bahwa Rasulullah adalah seseorang yang tidak memiliki dosa, maksum.
Rasulullah yang tidak memiliki dosa dan dijauhkan oleh Allah dari dosa-dosanya, melakukan taubat dalam sehari sebanyak 100 kali bertaubat. Bagaimana dengan kita yang memiliki dosa yang banyak? Sudah tentu seharusnya bertaubat lebih banyak lagi daripada taubat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, bertaubatlah sebanyak mungkin agar engkau bersih dari dosa dan kesalahanmu. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, demikianlah tausiah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita, terutama dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah untuk bertaubat kepadanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.